Tetua Yunleng menatap tajam ke arah Tin Yu. Sorot tatapannya seperti menyelidik ke arahnya. Wajah anak muda ini seperti wajah Yanlan sahabatku. Jangan-jangan dia adalah putranya. Dan jika memang dia adalah putra Yanlan, maka aku sangat berdosa kepada sahabatku itu karena membiarkan putranya terkurung di dalam penjara ini. Batin Tetua Yunleng. Saudara Chonglang. Aku mengenal anak muda ini. Dia adalah putra sahabatku. Ucap Tetua Yunleng. Tin Yu yang mendengar perkataan Tetua Yunleng begitu sangatlah terkejut. Dia tak menyangka jika sang tetua langsung mengenalnya sebagai putra Yanlan. Di saat itu juga pejabat Chonglang meminta kunci untuk membuka penjara yang mengurung Tin Yu. Namun tiba-tiba suasana hati sang pemimpin penjaga gerbang berubah. Saat salah seorang prajurit datang untuk melaporkan jika ada beberapa tahanan yang menghilang. Tetua Yunleng. Sepertinya anak muda itu belum bisa keluar dari dalam penjara ini. Karena setelah keberadaannya di dalam penjara ini, ada dari beberapa dari tahanan telah menghilang sehingga dia pantas dicurigai dalam menghilangnya para tahanan tersebut. Dan untuk sementara waktu biarkan pemuda itu tetap berada di sini sementara Anda lebih baik pulang kembali ke Sekte Pasir Es. Setelah pengembangan kasus selesai dan pemuda ini dinyatakan tak bersalah maka aku akan menghubungi Anda. Ucap pejabat Chonglang. Tetua Yunleng begitu sangat kesal terhadap pejabat Chonglang. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa karena pria tambun yang ada di hadapannya merupakan pejabat di Istana Kerajaan Bulu Surgawi. Tetua Yunleng mendekati jeruji penjara dan berkata, "Aku akan membebaskanmu dari sini tapi tidak hari ini. Setelah kau bebas nanti kita akan ke Sekte Pasir karena banyak yang ingin kubicarakan denganmu." Ucap Tetua Yunleng. "Tentu Tetua. Ada beberapa hal yang juga ingin kutanyakan pada Anda." Ucap Tin Yu sambil menggenggam tinju dan sedikit membungkukkan badan memberi hormat. "Pantas menjadi putra Yanlan sahabatku. Sikapmu sopan dan penuh rasa hormat kepada orang yang lebih tua darimu." Ucap Tetua Yunleng kemudian pergi dari tempat itu. Setelah kepergian Tetua Yunleng dan pejabat Chonglang, Tin Yu kembali mengeluarkan batu energi pemberian Ratu Mei-ling. "Lu Ying, keluarlah dari alam batinku," perintah Tin Yu. Seketika itu asap hitam keluar dari tubuh Tin Yu dan berkumpul menjadi satu membentuk sesosok wujud manusia bertopeng perak. Dia adalah Lu Ying yang kini merupakan pengikut Tin Yu. "Ada apa Tuan Muda? Mengapa Anda begitu gelisah?" tanya Lu Ying. "Apakah pertanda di batu ini Lu Ying?" "Baru kali ini batu energi yang merupakan alat teleportasi ke kerajaan lumut bisa menyala terang seperti ini," jawab Tin Yu. "Sepertinya ada hal buruk yang menimpa kerajaan lumut Tuan Muda," ucap Lu Ying singkat. "Hal buruk katamu? Lu Ying, ayo kita kembali ke kerajaan lumut. Aku tak ingin sesuatu hal buruk menimpa Ratu Mei-ling," ucap Tin Yu. "Tuan Muda, jika tiba-tiba kau menghilang dari dalam penjara ini maka hal itu akan membuat masalah baru yang tentunya akan menimpa Sekte Pasir Es. Karena pejabat Chonglang tahu jika kau merupakan anggota sekte tersebut," ucap Lu Ying. "Lu Ying, Sekte Pasir Es merupakan sekte terkuat di Kerajaan Bulu Surgawi. Dan juga dihuni oleh para kultivator kuat. Kerajaan Bulu Surgawi akan berpikir dua kali untuk mengusik sekte tersebut karena akan berdampak negatif bagi kerajaannya. Lu Ying, lebih baik kita pergi ke kerajaan lumut karena aku sangat mengkhawatirkan semua penduduk yang berada di sana," ucap Tin Yu. "Baiklah Tuan Muda. Kita akan melihat keadaan kerajaan lumut," jawab Lu Ying. Setelah mendengar persetujuan Lu Ying untuk kembali ke kerajaan lumut,
Tin Yu segera menyalurkan energinya ke dalam batu energi yang berada di dalam genggaman tangannya. Maka portal menuju ke kerajaan lumut pun terbuka. Mereka berdua pun masuk ke dalam portal. Dan tiba di depan gerbang istana kerajaan lumut. Darah Tin Yu seakan mendidih melihat pemandangan yang ada di hadapannya karena banyaknya mayat penduduk lumut yang mati dan berserakan di mana-mana. Tin Yu terus mencari tahu apakah ada para prajurit, pelayan, bahkan penduduk yang selamat dari pembantaian itu. Akan tetapi setelah mencari ke pelosok istana dan ke tempat-tempat para penduduk kerajaan, tak ada satupun titik terang yang menyatakan jika ada satupun orang yang selamat dari pembantaian itu. Hingga salah seorang jenderal keluar dari dalam air danau dengan tubuh yang penuh luka tebasan benda tajam. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, jenderal kerajaan lumut itu mengatakan sesuatu yang tadi mengerti oleh Tin Yu. Lu Ying, apa yang dia katakan? Tanya Tin Yu. Tuan muda. Dia mengatakan jika klan ular danau hitam telah membantai seluruh penduduk kerajaan tanpa tersisa. Dan Ratu Mei Ling telah ditangkap tanpa perlawanan karena klan ular danau hitam telah menguasai dan mengalahkan klan ular danau hijau. Mereka mengancam jika Raja dan Ratu klan ular akan dibunuh jika Ratu Mei Ling tak mau ikut ke klan ular danau hitam. Jawab Lu Ying. Pantas saja Ratu Mei Ling tak melakukan perlawanan. Karena kedua orang tuanya telah disekap oleh klan ular danau hitam. Batin Tin Yu. Lu Ying, aku ingin membebaskan Ratu Mei Ling dan keluarganya. Apakah kau ingin ikut bersamaku? Tanya Tin Yu. Tuan muda, walaupun aku harus mati, aku tak akan melihatmu tersakiti oleh mereka. Aku akan mengikutimu sampai apa yang kau inginkan tercapai. Walaupun klan ular sangat kuat, aku pasti bisa menghancurkannya. Jawab Lu Ying. Terima kasih atas bantuanmu Lu Ying. Hari ini kita akan pergi menuju ke klan ular danau hitam. Ucap Tin Yu. Bersambung. Kedepannya nama Ratu Mei Ling akan autor rubah menjadi Putri Mei Ling. Pernikahan Putri Mei Ling. Di tempat lain. Tepatnya di istana kerajaan Danau Hitam, tampak Putri Mei Ling tengah dirias dengan secantik mungkin oleh para pelayan wanita di dalam suatu ruangan. Putri Mei Ling, kau begitu sangat cantik sekali. Pantas Pangeran Haibo begitu sangat tergila-gila padamu. Ucap salah seorang wanita parubaya yang mengawasi keberadaan Putri Mei Ling. Sang putri tak merespon sama sekali perkataan wanita itu. Dia larut dalam pikirannya tentang keberadaan klan ularnya yang telah kalah berperang melawan klan ular danau hitam. Seandainya waktu itu aku menerima lamaran Pangeran Haibo, pasti ayah, ibu dan klan ular danau hijau tak akan berperang. Dan tentunya ayah dan ibuku tidak akan menjadi tawanan mereka. Batin Putri Mei Ling. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan pangeran yang tak kucintai. Seandainya saja Tin Yu yang berada di posisi sang pangeran, tentunya aku akan sangat bahagia. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Jika aku menolak pernikahan ini, maka kedua orang tuaku akan dibunuh oleh mereka. Dan jika aku menerima pernikahan ini, maka aku akan menjadi pelayan bagi sang pangeran seumur hidupku. Jangankan untuk melayaninya seumur hidup. Untuk melayaninya malam ini saja pasti aku takkan sanggup karena aku tidak mencintainya. Batin sang putri. Sambil meneteskan air mata. Putri, kau jangan menangis seperti itu. Nanti wajah cantikmu akan hilang. Dan kami semua akan dihukum oleh sang pangeran. Ucap salah seorang pelayan. Tiba-tiba pintu kamar dibuka dan tampak wajah Pangeran Haibo tengah menatap tajam ke arah sang putri tanpa berkedip. Ada apa ini? Mengapa kau bersedih sayang?
Apakah ada dari mereka yang menyakitimu? Tanya Pangeran Haibo dengan berjalan ke arah sang putri. Putri Mei Ling tak menggubris perkataan Pangeran Haibo. Dia tetap diam membisu. Yang membuat Pangeran Haibo naik pitam. Apakah ada dari kalian yang telah menyakiti calon istriku? Bentak sang pangeran tiba-tiba. Teriakan itu menggema di seluruh ruangan yang membuat semua yang ada di ruangan itu terdiam. Terlihat semua pelayan sangat ketakutan melihat kemarahan sang pangeran. Wanita parubaya segera melangkahkan kakinya mendekati Pangeran Haibo. Pangeran, untuk apa kau marah seperti itu? Malam nanti merupakan hari pernikahanmu, seharusnya kau bahagia bisa bersama Putri Mei Ling menikmati malam panjang di peraduan. Kau persiapkanlah dirimu, aku akan merias calon pengantinmu ini dengan secantik mungkin. Agar malam nanti akan mempunyai kesan yang tak terlupakan bagi kalian berdua. Ucap wanita parubaya. Tapi Bibi Xinci, mengapa Putri Mei Ling menangis? Tanya pangeran. Putri Mei Ling menangis karena bahagia. Karena dia akan menikah dengan pangeran tampan dari klan ular Danau Hitam. Jawab Bibi Xinci mencoba menenangkan hati sang pangeran. Bibi Xinci kemudian meraih tangan sang pangeran dan membawanya menjauh dari Putri Mei Ling yang sedang dirias kembali. Mengapa kau membawaku ke sini, Bibi? Tanya Pangeran Haibo heran. Bibi Xinci kemudian mendekatkan mulutnya ke telinga pangeran dan berbisik. Pangeran, tanda keperawanan Putri Mei Ling masih ada. Dan tentunya saat ini Putri Mei Ling belum pernah ditiduri laki-laki manapun termasuk raja dari kerajaan Lumut, bisiknya. Apakah semua yang Bibi katakan itu benar adanya? Tanya sang pangeran memastikan kebenaran perkataan Bibi Xinci. Terlihat Bibi Xinci menganggukkan kepalanya, yang membuat sang pangeran merasa senang. Sekarang kau keluarlah dari ruangan ini. Dan sebentar lagi pengantin wanita akan siap menikah denganmu. Ucap Bibi Xinci. Baik Bibi. Aku akan menunggu Putri Mei Ling di ruangan agung tempat pernikahanku dilaksanakan. Aku sudah tak tahan dengan malam pertamaku bersamanya, Bibi. Jawab Pangeran Haibo sambil melangkah pergi diiringi siulan-siulan kecil yang keluar dari mulutnya. Di tempat lain, Lu Ying dan Tin Yu telah berada di wilayah klan ular. Tuan muda, lebih baik kita menyamar sebagai anggota klan dengan memakai pakaian layaknya seperti mereka. Dan kita akan mengerok informasi tentang keberadaan Putri Mei Ling dan keluarganya. Ucap Lu Ying. Baiklah Lu Ying. Aku ikuti semua yang kau katakan karena kau yang mengetahui seluk-beluk tempat ini. Jawab Tin Yu. Mereka berdua dengan sembunyi-sembunyi pergi mencari dua orang anggota klan untuk dilumpuhkan dan dilucuti pakaiannya. Dan pada akhirnya mereka berdua dapat memakai pakaian dari klan ular tersebut. Karena sudah memakai pakaian penyamaran dari klan ular, Lu Ying dan Tin Yu dapat mudah berbaur dengan anggota klan lainnya dan mendapatkan informasi jika pangeran dan putri dari klan ular Danau Hijau akan menikah malam ini. Dan semua anggota klan diundang dalam acara tersebut untuk ikut bersukacita atas menikah sang pangeran. Lu Ying, kita harus segera menyelamatkan Putri Mei Ling. Jangan sampai kita terlambat untuk menyelamatkannya dari pangeran klan ini, yang akan membuat Putri Mei Ling semakin terpuruk dan menyesali semua yang terjadi. Ucap Tin Yu. Kita tidak bisa terburu-buru Tuan Muda. Kita lebih baik mengatur strategi terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Karena kita akan menyelamatkan Raja dan Ratu klan ular Danau Hijau. Jika kita salah melangkah akan membuat Raja, Ratu dan Putri Mei Ling dalam bahaya. Jawab Lu Ying. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Tin Yu.
Bagaimanapun pun caranya kau harus sebisanya menyelamatkan Putri Mei Ling. Ikuti kedua mempelai keperaduannya, setelah itu lumpuhkan Pangeran Haibo di sana. Ingat Tuan Muda, Pangeran Haibo memiliki ranah tingkat alam Emperor awal. Dari segi kekuatan, perbedaan kekuatanmu dengan dia bagaikan langit dan bumi. Gunakan kecerdasanmu untuk mengalahkannya. Aku sendiri akan pergi untuk menyelamatkan Raja dan Ratu klan Ular Danau Hijau yang tengah sekap, jawab Lu Ying. Baiklah kalau begitu. Mungkin kita harus berpisah di sini untuk menghemat waktu, ucap Tin Yu. Lu Ying menganggukkan kepalanya mendengar perkataan Tin Yu. Kemudian dia membalikkan badan dan pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Raja Kerajaan Klan Ular Danau Hijau yang disekap, tak kuasa menahan amarahnya setelah berhadapan langsung dengan Raja Klan Ular Danau Hitam. Hingga dia pun mencoba menghancurkan segel yang membelenggu tubuhnya, namun sayang segel itu terlalu kuat untuk dihancurkan olehnya. Mei Qiu, lebih baik kau ikuti keinginanku dengan menikahkan putrimu dengan putraku Haibo. Karena kebahagiaan putraku adalah hal terpenting bagi hidupku, ucap Raja Haibing. Mei Qiu adalah nama ayah Putri Mei Ling, sedangkan Haibing adalah nama ayah Pangeran Haibo. Aku tak akan membiarkan putriku menderita di tangan putramu yang gila itu. Cepat lepaskan aku agar kita bisa bertarung sampai mati, teriak Raja Mei Qiu. Ha, ha, ha. Walaupun tanpa kehadiranmu pernikahan ini akan tetap terlaksana, ucap Raja Haibing sambil berdiri lalu pergi dari dalam penjara klannya. Haibing, kembali kau. Aku belum selesai denganmu, teriak Raja Mei Qiu dengan amarah dan dendam yang membara. Akan tetapi teriakannya sama sekali tak digubris oleh Raja Haibing. Dia tetap pergi meninggalkan tempat itu untuk menuju ke acara pernikahan putranya. Setelah melakukan upacara sakral klan ular, maka pernikahan pun itu dinyatakan sah oleh seluruh anggota klan ular. Tanpa ragu, Pangeran Haibo langsung membawa sang putri ke dalam gendongannya, menuju kamar yang sudah didesain seindah mungkin oleh para pelayan yang memang ditugaskan untuk membuat kamar pengantin itu nyaman. Putri Mei Ling tak bisa berbuat apa-apa, karena kekuatan ranah Emperor yang dimilikinya tak bisa digunakan. Semua itu karena kekuatannya telah dibekukan oleh Raja Haibing. Setibanya di dalam kamar, tanpa pikir panjang Pangeran Haibo segera merebahkan sang putri di atas pembaringan, dan melucuti semua pakaian yang dikenakannya hingga tak ada satu benang pun yang tersisa. Walaupun Putri Mei Ling mencoba melawan, dengan kekuatan layaknya manusia biasa dia tak bisa berbuat banyak. Malahan perlawanannya membuat sang pangeran semakin liar dan beringas kepadanya. Putri Mei Ling yang kalah tenaga, hanya pasrah saat sang pangeran dengan rakusnya melahap bagian-bagian sensitif tubuhnya tanpa terkendali. Hanya air mata yang terus mengalir di pipinya menerima kenyataan jika dirinya akan segera melepas keperawanannya di tangan pemuda yang sangat dibencinya. Sementara itu Tin Yu yang berhasil menerobos ke depan, sangat terkejut setelah mengetahui jika pernikahan itu telah selesai dan tak menjumpai Putri Mei Ling di sana. Celaka. Putri Mei Ling pasti telah dibawa oleh Pangeran Haibo ke dalam kamar pengantinnya. Aku tak boleh terlambat, bisik Tin Yu cemas. Bersambung. Episode sebelumnya. Pembantaian. Episode berikutnya.